Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Putrinada dari lokal PBA 5B ingin memperkenalkan tentang SPSS. Yang pertama yaitu sejarah SPSS. Versi pertama dirilis pada tahun 1968, diciptakan oleh Norman Nee, seorang lulusan Fakultas Ilmu Politik dari Stanford University yang sekarang menjadi profesor peneliti Fakultas Ilmu Politik di Stanford dan Profesor Emeritus Ilmu Politik di University of Chicago. Selanjutnya kita masuk ke pengertian SPSS. SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik yang cukup tinggi serta sistem manajemen data yang cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Kepanjangan SPSS. Pada awalnya, kepanjangan SPSS adalah Statistical Paycheck for the Social Science, di mana waktu itu SPSS dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik untuk ilmu-ilmu sosial, sehingga sekarang kemampuan SPSS diperluas untuk melayani berbagai jenis pengguna seperti untuk proses produksi di pabrik, riset, ilmu sains, dan lainnya. Dan sekarang kepanjangan SPSS adalah Statistical Product and Service Solution. Fungsi SPSS. Beberapa kemudahan yang lain yang dimiliki SPSS dalam pengoperasiannya adalah karena SPSS menyediakan beberapa fasilitas seperti berikut. Yang pertama ada data editor. Data editor merupakan jendela untuk pengolahan data. Data editor dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. Selanjutnya yang kedua ada viewer. Viewer mempermudah pemakai untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lain. Selanjutnya yaitu multidimensional pivot tables. Hasil pengolahan data akan ditunjukkan dengan multidimensional pivot tables. Pemakai dapat melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, kolom, serta layer. Pemakai juga dapat dengan mudah melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting tabel sehingga hanya satu grup tertentu saja yang ditampilkan pada satu waktu. Masih banyak lagi fungsi SPSS, tapi yang hanya saya jelaskan hanya 3 ini saja. Selanjutnya kita akan masuk ke tampilan SPSS. Nah, jadi ini tampilan SPSS-nya ya, yang di dalamnya. Kemudian yang di paling bawah ada data view dan variable view. Kemudian yang di atas terdapat file, edit, view, data transform, dan lain-lainnya. Yang file itu untuk operasi file dokumen SPSS yang telah dibuat, baik untuk perbaikan pencetak dan sebagainya. Ada 5 macam data yang digunakan dalam SPSS, yaitu data, stack, output, script, database. Selanjutnya yaitu edit. Nah, edit itu untuk melakukan pengeditan pada operasi SPSS, baik data serta pengaturan atau option untuk konfigurasi SPSS secara keseluruhan. Selanjutnya adalah view. Untuk pengaturan tampilan di layar kerja SPSS serta mengetahui proses-proses yang sedang terjadi pada operasi SPSS. Setelah view itu ada menu data. Menu data digunakan untuk melakukan pemrosesan data. Kemudian selanjutnya ada menu transform. Transform itu adalah menu yang dipergunakan untuk melakukan perubahan atau penambahan data. Selanjutnya ada analyze. Analyze yaitu menu yang digunakan untuk melakukan analisis data yang telah kita masukkan ke dalam komputer. Menu ini merupakan menu yang terpenting karena semua pemrosesan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan menu correlate, compare, match, regression, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya itu graph. Menu graph digunakan untuk membuat grafik.
Di antaranya ialah bar, line, pin, dan lain-lain. Yang selanjutnya utilities. Utilities itu menu yang dipergunakan untuk mengetahui informasi, variabel, informasi file, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menu expression, yaitu digunakan untuk memberikan perintah kepada SPSS jika ingin menggunakan aplikasi tambahan, misalnya menggunakan aplikasi Amos, SPSS data entry, text analysis, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu Windows. Menu Windows digunakan untuk melakukan perpindahan switch dari satu file ke file lainnya. Yang terakhir adalah menu Help. Menu Help digunakan untuk membantu pengguna dan memahami perintah-perintah SPSS jika menemui kesulitan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.